anak-anaknya. Dan semua teori yang disampaikan oleh setiap orang tentang Komeng akan relevan karena dia menang. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin kata pengamat, karena Komeng di fotonya sesuai sehariannya dia pakai kaos oblong dan sebagainya. Itu teori pas betul gitu. Nah, ada juga yang pakai kaos oblong nggak menang juga gitu. Ya, oh karena dia dekat dengan RT, dengan RW, dengan masyarakat. Ada juga yang dekat, sangat dekat, nggak menang juga. Jadi intinya sumbernya adalah kemenangan karena Allah memenangkan itu, maka semua teori akan menjadi pas itu, ya. Selamat. Dan ini pun ya bagian dari satire dari dalam kehidupan sosial politik dan sosial komedi kalau menurut saya gitu, ya. Saya kira di sini modal sosial itu yang memenangkan Komeng. Komeng dikenal dengan bersahaja, dengan apa adanya, ya kan? Walaupun dia sendiri adalah orang yang terdidik, memiliki pendidikan formal, punya catatan akademik yang bagus, ya, apa namanya berhasil punya pendidikan sampai S1 selesai. Ini kan juga satu modal yang sangat relevan begitu ditelan anaknya. Dan semua teori yang disampaikan oleh setiap orang tentang Komeng akan relevan karena dia menang. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hari ini atau saat ini sedang bersama Bang Miing Bagito atau yang punya nama lengkap Tubagus eh, Tubagus Dedi Suwendi Gumelar kalau tidak salah ya Bang ya. Nama resmi saya sekarang TB Dedi Miing Gumelar. Itu nama resmi. Oke, TB Dedi Miing Gumelar. Itu Kalau keputusan soal Mahkamah Agung. kalau soal nama saya kira saya sudah tidak perlu memperkenalkan lagi karena sudah sangat Ya, terkenal, sangat ya. populer. Dia adalah seorang komedian atau seorang pelawak kelas atas lah gitu. Artinya bahwa seorang pelawak yang sudah berhasil mengangkat derajat komedi dan para pelawaknya gitu. Kalau dulu pelawak hanya disebut di pinggiran, maka dengan jasa Bang Miing, pelawak bisa tampil di televisi nasional yang dulu disebut hanya selingan, hanya sebagai selingan. Sekarang zaman Bang Miing itu berhasil mengangkat dunia lawak sebagai acara utama televisi yang selingannya adalah musik-musik. Nah, Bang Miing juga pernah berhasil menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten satu, ya Bang ya. Dan ketika Bang Miin di DPR juga beliau termasuk anggota DPR RI, wakil rakyatnya, suaranya sering terdengar, vokal lah, sering menyampaikan ide dan gagasan. Nah, ini Bang Miin hari-hari ini lagi viral nih, orang ngomongin soal Komeng, bahwa Komeng bisa melejit menjadi calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat yang suaranya meninggalkan calon-calon lainnya hari ini bisa 1.900.000 lebih. Nah, komentar Abang pertama nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kawian, terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan ngobrol sama Pak Kawian. Ini buat semuanya para pemirsa ya, para penonton ataupun sahabatnya Pak Kawian ini satu kehormatan. Saya bisa reuni dengan sahabat lama ini. Beliau banyak membantu saya memberikan ruang ketika di Jak TV, ketika di media pada umumnya gitu. Sahabat lama sebagai mitra lah sebagai antara media wartawan dengan narasumbernya di antaranya saya. Dan terima kasih hari ini kita bisa ketemu udah bertahun-tahun karena beliau ini sibuk di dua komisi, pertama KPI, lalu sekarang KPAI ya. Ini Masya Allah pengabdiannya ini sebuah proses yang harus dilewati dan itu sebuah pencapaian bagi seorang wartawan seperti Pak Kawian sahabat saya yang baik ini. Nah, tadi kita dibuka dengan membahas soal fenomena baru Komeng gitu kan ya. Nah, ini saya kira saya ingin menyampaikan ucapan selamat buat Adinda Alfiansah Komeng ini untuk Komeng sahabat saya dan rencana menjadi DPD itu sejak ketika dia datang ke rumah saya dulu itu. Saya tak lupa itu tahun berapa itu. Yang jelas saya baru habis operasi kalau tidak salah itu. Ya 2-3 tahun yang lalu lah itu.
Lalu kita diskusi soal politik dan sebagainya. Nah sekarang Komeng kelihatannya hampir bisa dipastikan memenangkan leading ya dengan suara terbanyak di Jawa Barat ini. Eh, saya ingin menyampaikan Alhamdulillahirobbilalamin, dan itulah keputusan Tuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaannya, kekuasaannya, amanahnya. Sebab kekuasaan milik Allah dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan akan mencopotnya, mengambilnya dari siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ini saya kira semua teori menjadi relevan Pak Kawian kalau orang udah menang. Ya kan, kalau kita pertandingan bola voli ini di RT atau di RW gitu kan, kalau menang ceritanya sampai malam sampai nggak mandi aja masih seneng tuh, gitu kan? Karena semua Maksudnya teori gimana? pasti masuk. Hah? Maksudnya bagaimana? Ya kan? Enggak, kalau ada pertandingan poli misalnya, kita ini Nah, menceritakan kemenangan. ya. Kalau kita dulu zaman tinggal di Karang Taruna, lalu Karang Taruna kita memenangkan pertandingan poli di kelurahan atau di kecamatan, dia ceritanya sampai malam tuh, saking gembiranya menang itu. Kemenangan pasti begitu. Atau menceritakan PSSI, atau menceritakan keberhasilan anaknya. Dan semua teori yang disampaikan oleh setiap orang tentang Komeng akan relevan karena dia menang. Gitu loh, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mungkin kata pengamat, karena Komeng di fotonya sesuai sehariannya dia pakai kaos oblong dan sebagainya. Itu teori pas betul gitu. Nah, ada juga yang pakai kaos oblong nggak menang juga gitu loh. Ya, oh karena dia dekat dengan RT, dengan RW, dengan masyarakat. Ada juga yang dekat, sangat dekat, nggak menang juga. Jadi intinya sumbernya adalah kemenangan karena Allah memenangkan itu, maka semua teori akan menjadi pas itu. Ya, selamat. Dan ini pun ya bagian dari satire dari dalam kehidupan sosial politik dan sosial komedi kalau menurut saya gitu. Ya, saya kira di sini modal sosial itu yang memenangkan Komeng. Komeng dikenal dengan bersahaja, dengan apa adanya, ya kan? Walaupun dia sendiri adalah orang yang terdidik, memiliki pendidikan formal, punya catatan akademik yang bagus, ya, apa namanya berhasil punya pendidikan sampai S1 selesai. Ini kan juga satu modal yang sangat relevan begitu ditarik gitu loh. Ya. Artinya dia pintar, dia cerdas dan dia menang. Pokoknya saya kira kalau kemenangan jangan Ya. dibahas karena semua teori akan masuk Iya. gitu. Nah, itu. Akan tetapi maksudnya dari kemenangan itulah menurut saya satirnya apa? Memang kita ternyata orang kita dengan mudah loh. Karena di DPD mungkin dari sekian banyak orang tidak ada yang dikenal ya Komeng. Iya. Gitu loh. Bisa kemenangan itu karena dia punya modal sosial dan Komeng terkenal bukan karena hadiah, dia berjuang. Saya tahu banget bagaimana merintis ya kan, mengais-ngais dari kelompok lawak Diamor Hmm. antara Komeng, Jarwo, satu grup itu, Mamo, Rudi Sipit berempat. Ketika berkelompok mereka tidak berhasil populer. Ketika mereka pisah satu-satu malah jadi kuat gitu loh. Terkenal semua ya. Masing-masingnya populer. Ya. Iya terkenal. Jadi banyak-banyak itu teori tidak selalu linier ya. Dengan teori-teori para ahli atau para akademisi, misalnya kalau kamu mau maju harus berempat kuat. Ternyata ketika mereka bubar justru populer masing-masing. Kan aneh juga Ya. gitu loh. Ada yang udah populer pecah malah malah hilang, bisa juga gitu loh. Ya, jadi sangat tergantung situasinya. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa seniman dicintai, ya, pelawak dicintai atau penghibur dicintai masyarakat karena dikenalnya. Modal Komeng pertama adalah modal sosial itu, keterkenalan, kebersahajaan saya kira. Baru setelah itu saya kira berharap kita pada Komeng untuk menata. Walaupun lembaga ini sebetulnya kan tidak seperti lembaga apa namanya legislatif yang lain seperti DPR lah sebut saja. Ya. Karena waktu itu jujur saya rencana mau ke DPD juga bareng Komeng dulu. Cuma saat itu saya berpikir karena DPD ini hanya bentuknya sifatnya lebih pada rekomendasi ya. Dia tidak punya hak legislasi dalam pengertian membuat undang-undang langsung. Merekomendasikan undang-undang apa bisa. Nah, yang itu pun belum tentu disetujui oleh DPR. Itu masalah. Hak budget juga demikian. Hak pengawasan juga demikian. Jadi saya memilih masuk partai. Dan karena saya ingin kebetulan punya pengalaman jadi anggota DPR, saya kira lebih punya hak di dalam mengambil keputusannya di parlemen atau di DPR gitu. Tapi ini kan sejarahnya kan dulu adalah lembaganya ini adalah juga warisan dari fraksi utusan golongan dan ya kan atau utusan GMPR. daerah juga
di MPR itu. Akan tapi sekarang jadi lembaga. Harusnya kalau di negara-negara maju kan ini kayak di Amerika bicameral ya, dua kamar. Tapi ternyata di kita tidak memiliki kekuasaan yang seperti di DPR itu. Itu saya kira. Tapi saya tidak ingin membahas soal ketatanegaraan, tapi saya ingin menyoroti juga fenomena Komeng bahwa itu di DPD ya. Dia juga tidak punya saingan internal karena dia individu, dia independen, tidak ada partai. Itu satu variabel tersendiri dia. Ya, Kalau ya. kita kan sama satu partai aja udah gesekan, udah bentrokan gitu loh. Jadi banyak variabelnya, banyak banyak handicapnya yang memungkinkan. Salah satu contoh saya kira yang dulu punya suara 4 juta itu namanya Oni. Oni. Pelawak juga. Mm-mm. Jadi ini kursinya Oni kelihatan diisi oleh Komeng. Oni itu kelompoknya SOS dulu sama Sule. Ogi, Sule, Ogi, sama Oni. Oni kalau tidak salah 2 periode menjadi anggota DPD. Dan suaranya terbanyak juga 4 juta orang. Sekarang dia pindah ke partai politik, ke Perindo. Malah kelihatannya hilang. Jadi gini, kalau di DPD itu dia 4 juta, begitu masuk ke partai, belum tentu bisa menang. Dan terbukti itu. Jadi memang variabelnya, handicapnya di partai itu jauh lebih berat. Walaupun, karena kenapa? Karena di dalam bersaing, di luar bersaing. Itu DPR ya. Tapi kalau kayak Komeng ini, dia sendirian. Begitu dia dikenal, orang awam, orang lain nggak milih orang yang nggak dikenal, pokoknya yang dikenal, ini aja deh. Gitu. Keputusannya seperti itu, umumnya. Oke, Bang. Eh, Terlepas dari peran DPD yang tadi Abang sampaikan masih terbatas ya kewenangannya Hmm. di legislatif, terus apa yang bisa nanti diperjuangkan oleh Komeng gitu? Tentu tentu Komeng dengan bahasa yang sederhana sudah punya dong janji-janji kepada masyarakat gitu akan nanti kalau kalau dia terpilih bagaimana gitu, Bang. Setahu saya kalau baca di berita-berita, dia nggak pernah janji ya sama orang ya. Setahu saya gitu, nggak pernah janji. Saya nggak tahu tapi ya. Secara secara terbuka saya nggak pernah lihat dia berjanji bahwa saya akan begini-begini. Tapi paling tidak dia ingin memajukan tentang dunia kesenian melalui kebijakan. Bukan berarti, tidak berarti DPD pasti ada artinya, akan tetapi sifatnya lebih pada rekomendasi, menitipkan keputusannya kepada DPR RI gitu loh. Mudah-mudahan sejalan dengan DPR RI-nya. Kalau sejalan dia akan dia dikabulkan lah gitu loh. Baik itu legislasi maupun hak budget ataupun pengawasan. Karena DPD juga berhak untuk melakukan rapat kerja dan RDP lainnya dengan pemerintah dalam hal ini, dengan lembaga kementerian sesuai dengan komitenya masing-masing. Pasti ada bahwa ketemu menteri dia memberikan masukan, ngontrol, itu ada. Tapi keputusan yang absolut itu adanya di DPR sebagai sebuah keputusan politik gitu loh. Oke, terus kira-kira Bang, Komeng kan memang dari Soronya memang sudah komedian dan forum apapun lalu eh, mengundang tawa. Boleh nggak sih kalau di parlemen misalnya gaya komunikasi seorang komedian dipertahankan gitu Bang? Kenapa tidak boleh? Silakan. Menjadi ice breaking malah bagus, ya. Walaupun juga saya dulu jarang melakukannya karena saya ngerasa gitu sebagai politisi kita serius aja masih belum dipercaya sama orang, sama mitra gitu. Apalagi saya celengehan, wah saya gaspol aja kalau saya dulu gitu. Eh, jadi tergantung situasinya Ya, saya kira. Boleh-boleh saja sebagai media humor, tapi tidak diniatkan untuk melawak tentu. Akan tetapi ya sekali-sekali bahwa letupan humor itu boleh, tapi yang sifatnya kontekstual. Karena banyak juga pimpinan-pimpinan kita yang melucu, yang memang kontekstual, gitu loh. Bukan niat ngelawak, bukan, gitu loh. Saya kira boleh-boleh saja. oke, Bang Niing, satu lagi ya terkait dengan Komeng ini kan bukan cuma Komeng yang bakal melenggang ke DPR atau DPD ya. Ada beberapa artis atau yang berlatar belakang hiburan ya. Ini Abang sebagai orang komedi ya yang punya pengalaman pernah di DPR, mungkin Abang bisa sharing apa yang harus disiapkan karena tentu Ya, saja beda panggung hiburan sama panggung politik di DPR yang banyak membawa tugas gitu, membantu tugas. ya. Saya kira yang pertama saya ingin mengucapkan selamat juga nih selain pada Komeng, juga pada sahabat saya Profesor Dailami Firdaus ya, Ketua Yayasan Pendidikan Asafiyah ya.
Asafia, Bang Dai, kita panggilannya sahabat saya. Dan saya sempat kebetulan jadi direktur komunikasi di Universitas Islam Asafia juga. Jadi saya ingin menyampaikan ucapan selamat orang-orang seperti beliau, putra daerah asli dengan kapasitas dan portofolio akademik yang sangat mumpuni. Saya kira patutlah mewakilinya. Juga putranya sahabat saya, putranya almarhum Pak Fahmi Idris, Fahira Idris, saya ingin menyampaikan ucapan selamat juga. Dia satu pekerja kuat sebagai politis yang baik. Saya kira ini kita perlu parlemen itu, DPD itu, ataupun DPR RI ini diisi oleh orang-orang hebat, orang baik dengan integritas, moralitas, tapi juga memiliki kapasitas dan kompetensi yang patut diandalkan. Itu selamat di situ. Nah, yang berikutnya saya akan menjawab tentang Pak Kawian tadi nanya apa yang harus dipersiapkan gitu ya Ya, oleh para anggota DPR yang dari latar belakang artis gitu ya. betul, betul. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan selamat ya. Walaupun ketika saya Zoom ini dengan Pak Kawian kan belum ada keputusan KPU yang absah ya. Belum final, ya. Termasuk nasib saya juga gitu loh ya. Tapi paling tidak mana tahu ya dari lihat gejala-gejalanya saya mungkin tidak masuk. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga pada semua masyarakat Bekasi dan Depok yang sudah memilih saya dengan ikhlas loh, tanpa pamrih loh ya. Soal sedikit, soal banyak suaranya yang masuk itu soal menjadi relatif. Tetapi ketika orang itu memilih kita dengan ikhlas itu satu bentuk keberpihakan, keberpihakan pada perjuangan yang baik tanpa harus disogok, disuap lalu orang memilih. Kan hampir bisa dipastikan para pemenang ini nggak bisa lepas dari soal suap, harus jujur. Ya, ada juga salah satu anggota partai yang menang juga ketangkap nggak tahu sampai di mana nasibnya oleh Bawaslu juga nggak kedengeran juga gitu. Jadi agak-agak sulit kita membahas itu. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat Bekasi Kota dan Kota Depok yang sudah memilih saya, berapapun suaranya. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan itu amal kebaikan. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf apabila selama 8 bulan saya turun ke masyarakat ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Kalaupun bagi teman-teman yang suaranya sudah saya dititipkan pada saya, lalu saya ternyata tidak bisa melenggang ke Senayan, ke parlemen, saya juga mohon maaf. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menjalankan aspirasi dari masyarakat itu. Kemudian ke topik pertanyaan Pak Kawian tadi, bahwa persiapan itu saya orang yang agak agak kurang begitu sepakat ya kalau selalu di dalam politik itu mendikotomikan gitu tentang latar belakang Pak Kawian. Tiap 5 tahun sekali pasti artis dipersoalkan aja lah masuk ke DPR. Betul nggak? Iya, iya, Karena betul mungkin juga. dia karena mungkin dia public figure satu. Yang kedua agak bukan melawan arus, agak agak jauh dari dianggap berpengetahuan tentang politik begitu ya. Ya atau dianggap mungkin kan tidak semuanya like knowledge istilahnya. Tidak semua. Ya banyak loh ya. Yang artis juga punya gelar doktor akademik yang bagus. Ada Rieke Diah Pitaloka, ada Ibu Nurul Arifin, dan banyak lagi. Ada siapa Mutia Hafid. Semuanya orang-orang terdidik bagus kok artis-artis itu. Nah, makanya saya agak nggak sepakat soal latar belakang. Tapi karena pertanyaannya latar belakang artis yang menarik disoroti, maka menurut saya mau artis ke mau bukan artis ke latar belakang nggak penting berangkat dari mana dia. Tapi yang paling penting persyaratannya motif masuk ke DPR itu apa gitu loh. Apa yang ingin diperjuangkan itu. Itu harus udah ada rencana. Bukan sekarang setelah dinyatakan menang. Dari awal ketika mau mendaftarkan diri, saya ingin memperjuangkan apa itu harus ada gitu loh. Itu satu. Yang kedua tentunya dari niat baik itu, dari niat mulia itu ingin memperjuangkan sesuatu kepentingan publik harus diimbangi dengan kapasitas kita juga gitu. Ada ukuran, ada ukuran. Apakah kita kompeten di bidang yang akan kita perjuangkan misalnya. Dan yang anehnya fenomenanya selalu kalau artis mesti disimpan di Komisi 10 oleh partai, aneh juga saya itu. Padahal itu berat loh Komisi 10 juga. Soal Ya. politik pendidikan. Kenapa? Begitu masuk ke DPR, kendati pun dia seniman, itu harus berpikir tentang public policy, tentang kebijakan. Tentang kebijakan yang harus diolah, ya, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan berbentuk norma atau undang-undang atau peraturan gitu loh. Dan ini hanya orang
yang memang suka berpikir tentang itu. Karena artis di situ pun bukan cuma ngebela tentang seni pertunjukan saja atau tentang dunianya saja. Tapi dia ketika kesenian, politik kesenian yang seperti apa yang mau dia perjuangkan? Apakah hak cipta mungkin? Hmm. Atau misalnya lamanya jam kerja di Indonesia bisa syuting sampai jam 3 pagi. Sementara tidak sedikit produser-produser yang melanggar dari undang-undang ketenaga kerjaan yang melampaui batas lamanya jam kerja misalnya. Atau mungkin terkait dengan pajak hiburan, gitu ya, ya Bang ya. Di antara itu, pajak hiburan misalnya, gitu ya. Bagaimana orang mau nonton bioskop, pajak murah aja orang nggak datang ke gedung bioskop. Bagaimana dunia film kita mau maju, betul nggak? Ya, ya. Walaupun sekarang tidak ada bahan baku seperti zaman dulu misalnya, film atau apapun gitu. Akan tapi yang saya maksud adalah sejauh mana motif ya atau passion orang ini masuk ke DPR mau memperjuangkan apa itu menjadi penting menurut saya Pak Kawian. Baik, Ya, itu baik. tujuannya. Nah kalau kita sudah ada itu maka diselaraskan kemampuan kita, mungkin latar belakang pendidikan dia atau kebiasaan dia, apakah dia peduli pada pendidikan, maka pelajarilah tentang kondisi politik pendidikan saat ini. Kenapa bangsa ini tidak beranjak maju? Kenapa orang ini tidak beranjak disiplin? Etos kerjanya rendah dibanding bangsa-bangsa eh, yang maju seperti Eropa, Amerika atau Jepang dan Korea misalnya. Ini menjadi penting bagi kita. Misalnya bicara tentang kebijakan politik pendidikan. Apa sudah benar pada Ya, tracknya? Yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jangan hanya mengacu pada pendidikan Eropa, Amerika, dan sebagainya. Sementara aspek sosiologisnya tidak sesuaikan dengan bangsa Indonesia. Ini banyak hal yang harus dipikirkan, dipertimbangkan menurut saya gitu. Nah ini penting bagi anggota DPR. Ya terpaksa saya mau ucapkan terutama artis gitu loh. Gitu loh. Jangan oke. sampai kita semakin 5 tahun sekali pasti dihujati pertanyaan oleh orang-orang pengamat atau masyarakat gitu. Ini ke sana mau ngapain? Si Anu, dia kan cuma bisa goyang doang. Si Anu cuma bisa celengehan doang. Kok masuk ke DPR? Mau ngapain dia? Dan termasuk pada saya dulu tahun 2009. Dan saya buktikan. Gitu. Banyak Oh, yang underestimate kepada artis. Jadi saya tidak sepakat dengan apa namanya menilai orang itu hanya dari cangkangnya, dari bungkus sebab. Mungkin pekerjaan kami artis gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan di masa lalu menjadi artis gitu. Sesungguhnya oh, mungkin kita juga punya kompetensi lain di luar itu yang orang lain tidak tahu. Apakah saya harus memamerkan pendidikan saya pada orang kan enggak gitu loh. Memamerkan keahlian kemampuan orang kan enggak. Nah, tapi ketika kita ditugaskan di satu tempat seperti DPR, saya buktikan bahwa saya bisa. Gitu loh. oke. Ya. Baik, Bang Ing, terima kasih banyak obrolannya tentang komeng ya, yang hari-hari ini lagi viral. Saya kira eh, berdasarkan pengalaman Bang Miing sebagai komedian yang orang-orang menyebutnya komedian intelek gitu. Kemudian juga pernah di DPR, terutama komisi 10 ya, yang 10. menangani pendidikan. Saya kira Pendidikan, mudah-mudahan kebudayaan. obrolan ini bermanfaat. Amin, Baik, amin, amin. terima kasih Bang Sekali lagi salam Miing. buat semua semua anggota DPR yang terpilih 2024. Selamat, mudah-mudahan amanah menjalankan tugas. Anda orang-orang hebat. Apapun caranya masuk ke DPR, Anda hebat itu aja lah. Saya Baik, tidak ingin baik. bagaimana caranya mereka masuk. Yang penting politik itu patsunnya cuman bukan salah benar, apalagi baik buruk. Mereka cuman menang atau kalah. Ada Baik, jumlahnya. Nah, baik. itu aja. Terima Terima kasih Pak kasih, Kavian. Terima Bang kasih. Miing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.